Hai semuanya. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa berantakan. Rencana yang dulu disusun rapi, tiba-tiba kehilangan arah. Mimpi yang dulu terasa dekat, kini seperti bayangan yang semakin jauh. Hidup yang dulunya penuh semangat, tiba-tiba terasa datar dan melelahkan. Saat-saat seperti itu sering membuat kita bertanya, sebenarnya kita ini sedang berjalan kemana? Apakah semua yang dilakukan selama ini masih sejalan dengan apa yang benar-benar kita inginkan? Atau kita hanya sedang mengikuti arus tanpa sadar kehilangan kendali atas hidup sendiri? Menata ulang hidup bukan berarti menghapus masa lalu atau menyesali semua keputusan yang pernah diambil. Ini bukan tentang menolak apa yang sudah terjadi, tapi tentang memberi ruang baru bagi diri sendiri untuk mulai lagi dengan cara yang lebih sadar. Kadang, hidup memang butuh pause, jeda untuk berhenti sejenak, menatap ulang jalan yang sudah dilalui, dan menentukan arah yang benar-benar ingin dituju. Banyak orang takut berhenti karena menganggap itu tanda kegagalan. Padahal, justru di saat berhenti itulah kita bisa benar-benar melihat dengan jelas apa yang sedang kita jalani. Banyak orang yang hidup seperti sedang terburu-buru. Setiap hari dipenuhi jadwal, target, dan tuntutan yang tak ada habisnya. Tapi tanpa sadar, semua itu hanya rutinitas tanpa makna. Mereka sibuk tapi kosong. Sibuk bekerja tapi lupa hidup. Sibuk membuktikan diri tapi kehilangan jati diri. Padahal menata ulang hidup bukan berarti harus meninggalkan semua, melainkan menyadari mana yang masih penting dan mana yang hanya membuat sesak. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang tercepat, melainkan perjalanan untuk menjadi yang paling sadar atas langkahnya. Dalam proses menata ulang hidup, hal pertama yang perlu dilakukan adalah berani jujur pada diri sendiri. Kadang kejujuran ini menyakitkan. Kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan baik, bahwa mungkin kita sudah terlalu lama pura-pura bahagia, atau mungkin kita hidup demi harapan orang lain, bukan karena keinginan kita sendiri. Tapi, dari kejujuran itulah awal perubahan dimulai. Tidak ada perubahan sejati yang bisa lahir dari kepura-puraan. Saat kita berani mengakui bahwa ada bagian hidup yang tidak seimbang, kita baru bisa mulai memperbaikinya dengan tulus. Menata ulang hidup juga berarti menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Kehilangan, penolakan, kegagalan, bahkan ketidakpastian. Tapi, kita selalu bisa mengendalikan satu hal, cara kita merespons semua itu. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam penyesalan atau memilih untuk belajar dari apa yang terjadi. Hidup tidak selalu sesuai rencana, tapi bukan berarti hidup berhenti. Kadang justru dari hal-hal yang tidak kita rencanakan, muncul pelajaran paling berharga tentang siapa diri kita sebenarnya. Banyak orang yang baru ingin menata ulang hidup setelah semuanya hancur, setelah kehilangan pekerjaan, hubungan, atau bahkan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya tidak perlu menunggu hidup benar-benar jatuh untuk mulai menata ulang. Kita bisa melakukannya kapan saja, saat masih ada tenaga, saat masih bisa berpikir jernih, saat masih ada kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena menata ulang hidup bukan tentang memperbaiki sesuatu yang rusak, tapi tentang memastikan bahwa kita masih berjalan di jalan yang benar. Kadang dalam proses ini kita harus belajar melepaskan hal-hal yang dulu terasa penting, tapi kini hanya menjadi beban. Melepaskan orang-orang yang tidak lagi sejalan. Melepaskan kebiasaan lama yang membuat kita terjebak di tempat yang sama. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang untuk hal-hal baru masuk. Hidup seperti lemari. Kalau tidak pernah dibereskan, lama-lama penuh sesak oleh barang yang tak lagi berguna. Menata ulang hidup berarti memilah mana yang perlu disimpan, mana yang harus dibuang, dan mana yang pantas diberi tempat baru. Menata ulang hidup juga berarti berani mulai dari awal, meski dari titik nol. Tidak semua orang berani melakukannya, karena mulai lagi butuh keberanian besar.
kadang rasa malu dan takut jadi penghalang. Malu karena merasa tertinggal, takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sejatinya setiap orang punya hak untuk mulai lagi. Tidak peduli seberapa jauh kita melenceng, selama masih bernafas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki arah. Hidup tidak menuntut kita sempurna, hanya meminta kita untuk terus mencoba. Salah satu tantangan terbesar dalam menata ulang hidup adalah menghadapi penilaian orang lain. Dunia modern membuat kita mudah sekali dibandingkan. Media sosial penuh dengan pencapaian orang lain, dan tanpa sadar kita merasa kecil. Tapi menata ulang hidup bukan tentang membuat orang lain kagum, melainkan membuat diri sendiri damai. Tidak apa-apa kalau perubahan kita tidak terlihat keren di mata orang lain. Yang penting kita merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih jujur pada diri sendiri. Dalam perjalanan menata ulang hidup, kesendirian seringkali menjadi teman. Tidak semua orang akan mengerti keputusan kita. Kadang, justru orang-orang terdekatlah yang paling sulit menerima perubahan kita. Mereka terbiasa melihat kita dengan versi lama dan merasa asing dengan versi baru yang sedang kita bentuk. Tapi itu tidak apa-apa. Proses bertumbuh memang kadang harus dilalui sendirian. Tidak semua orang harus ikut, karena tidak semua orang siap berjalan di jalan yang sama. Yang perlu diingat, menata ulang hidup bukan tentang menjadi orang baru yang sama sekali berbeda, tapi tentang kembali menjadi diri sendiri yang paling tulus. Kadang kita terlalu lama hidup dalam peran, mengikuti ekspektasi, mencoba menyenangkan semua orang, sampai lupa bagaimana rasanya jadi diri sendiri. Saat menata ulang hidup, kita belajar lagi apa yang membuat kita bahagia tanpa alasan, apa yang membuat kita bersemangat tanpa dipaksa, apa yang membuat kita merasa hidup. Dan dari situlah, hidup mulai menemukan bentuknya yang baru. Hidup tidak selalu harus sempurna untuk bisa disyukuri. Terkadang justru di saat paling kacau, kita menemukan makna terdalam dari kata hidup. Menata ulang hidup mengajarkan kita untuk tidak menghindari kekacauan, tapi belajar menari di dalamnya. Karena dari kekacauan itulah muncul kesempatan untuk menyusun ulang potongan-potongan yang tercerai-berai menjadi sesuatu yang lebih indah. Sama seperti puzzle, kadang perlu diacak dulu untuk menemukan bentuk yang sesungguhnya. Perubahan bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Menata ulang hidup adalah proses panjang, penuh trial dan error. Ada hari-hari di mana kita merasa kuat, dan ada juga hari-hari di mana kita ingin menyerah. Tapi itu bagian dari perjalanan. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita tidak berhenti berjalan. Pelan-pelan tapi pasti. Satu keputusan baik akan menuntun pada keputusan baik berikutnya. Sampai suatu hari, tanpa sadar, hidup yang dulu terasa berat mulai terasa lebih ringan. Dan mungkin di titik itulah kita sadar, hidup tidak pernah benar-benar hancur, hanya butuh ditata ulang. Menata ulang hidup seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kita sadari. Kita tidak perlu langsung membuat perubahan besar yang dramatis. Kadang, cukup dengan memperbaiki rutinitas sederhana, seperti bangun sedikit lebih pagi, memberi waktu untuk diri sendiri, atau mulai berbicara jujur tentang apa yang kita rasakan. Dari kebiasaan kecil yang konsisten itulah arah hidup mulai perlahan berubah. Perubahan besar tidak selalu datang dari keputusan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh setiap hari. Banyak orang berpikir bahwa untuk menata ulang hidup, mereka harus meninggalkan semuanya. Pekerjaan, hubungan, atau bahkan tempat tinggal. Padahal tidak selalu seperti itu. Kadang yang perlu diubah bukan dunia di luar, tapi cara kita memandang dunia itu sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan lingkungan, tapi kita bisa mengendalikan sudut pandang. Ketika cara pandang berubah, hal-hal yang dulu terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Hidup tidak serta-merta berubah, tapi cara kita menjalaninya menjadi lebih damai. Salah satu bagian penting dalam menata ulang hidup adalah belajar menerima diri. Selama ini banyak dari kita yang terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, mengkritik setiap kesalahan, dan merasa gagal setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal penerimaan diri bukan berarti berhenti berkembang.
Justru dari penerimaan itulah muncul kekuatan untuk berubah tanpa beban. Saat kita bisa memaafkan diri sendiri, kita berhenti berperang dengan masa lalu dan mulai berdamai dengan kehidupan yang sedang dijalani. Menerima diri juga berarti mengakui bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan secepat yang kita mau. Ada proses yang memang butuh waktu. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya karena kita ingin cepat pulih. Menata ulang hidup adalah tentang berjalan pelan-pelan tapi pasti, bukan berlari karena takut tertinggal. Kadang kita harus berhenti membandingkan kecepatan langkah kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk sembuh, bertumbuh, dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Ada kalanya dalam proses menata ulang hidup, kita akan merasa tersesat lagi. Sudah berusaha berubah, tapi tetap saja muncul rasa bingung. Sudah mencoba memulai, tapi dunia seakan tidak mendukung. Itu wajar. Hidup tidak selalu memberikan kepastian segera setelah kita mengambil keputusan baru. Kadang hasil dari sebuah perubahan butuh waktu untuk terlihat. Tapi yang paling penting bukan seberapa cepat hasilnya datang, melainkan seberapa setia kita bertahan dalam prosesnya. Menata ulang hidup juga menuntut kita untuk lebih selektif terhadap energi yang kita terima. Tidak semua orang pantas berada di sekitar kita dalam setiap fase kehidupan. Ada orang yang hadir hanya untuk satu bab dalam perjalanan kita. Dan saat bab itu selesai, mereka akan pergi. Kita tidak bisa memaksakan semuanya tetap sama, karena hidup terus bergerak. Kadang berpisah bukan berarti membenci, tapi menyadari bahwa jalan kita sudah berbeda. Dengan melepaskan yang tidak lagi sejalan, kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang. Dalam proses ini, penting untuk tidak terjebak dalam rasa bersalah. Banyak orang yang merasa bersalah karena ingin berubah. Mereka takut dianggap egois, takut mengecewakan orang lain, tapi menata ulang hidup bukan bentuk egoisme, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak mungkin kita bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain kalau diri kita sendiri kosong. Kadang yang paling berani dilakukan adalah memilih diri sendiri, bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena ingin bertahan dengan cara yang lebih sehat. Menata ulang hidup juga tentang mengubah hubungan kita dengan waktu. Kita seringkali merasa dikejar-kejar oleh usia, merasa terlambat, merasa tertinggal. Tapi siapa yang sebenarnya membuat standar itu? Banyak orang sukses justru memulai di usia yang dianggap terlambat oleh kebanyakan orang. Hidup bukan perlombaan untuk sampai duluan, tapi perjalanan untuk sampai dengan kesadaran. Tidak apa-apa jika butuh waktu lebih lama, karena setiap orang punya ritmenya sendiri. Yang penting, kita tidak berhenti mencoba. Dalam menata ulang hidup, kita akan belajar membedakan antara apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang hanya ingin kita tunjukkan. Banyak orang mengejar sesuatu bukan karena mereka membutuhkannya, tapi karena ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Padahal, hidup yang damai bukan tentang seberapa besar pencapaian yang kita punya, tapi seberapa tenang hati kita menjalaninya. Kadang, kebahagiaan sejati datang bukan dari hal-hal besar, melainkan dari kesederhanaan yang kita sadari nilainya. Menata ulang hidup berarti belajar kembali menikmati hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari, obrolan ringan dengan teman lama, suara hujan di sore hari, atau waktu hening saat sendirian. Hal-hal sederhana seperti itu sering terlewat karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh. Padahal, kebahagiaan seringkali bersembunyi di antara momen kecil yang kita anggap biasa. Saat kita belajar memperlambat langkah, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak sesuram yang kita pikirkan. Ada kalanya dalam proses ini kita akan bertemu dengan versi diri yang lama, yang rapuh, takut, dan mudah menyerah. Tapi jangan buru-buru menolaknya. Versi lama itu bukan musuh, tapi bagian dari kita yang dulu berjuang dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu dihapus, cukup dipeluk dan diakui. Karena tanpa versi lama itu, kita tidak akan menjadi diri yang sekarang. Menata ulang hidup bukan tentang membuang masa lalu, tapi tentang mengintegrasikannya agar kita bisa berjalan lebih ringan. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan tanpa peta, tapi justru disitulah keindahannya. Kita belajar percaya pada intuisi, belajar membaca tanda-tanda kecil, dan belajar beradaptasi dengan ketidakpastian. Tidak semua jalan harus jelas di awal. Kadang kita baru paham arah hidup setelah menempuhnya. Yang penting adalah berani melangkah, meski langkah itu kecil dan penuh ragu. Karena keberanian bukan tidak takut, tapi tetap berjalan walau takut. Pada akhirnya, menata ulang hidup bukan tujuan akhir, tapi proses berkelanjutan. Kita akan terus menata ulang setiap kali hidup berubah.
karena manusia memang makhluk yang terus berkembang. Apa yang hari ini terasa penting mungkin besok tidak lagi relevan, dan itu tidak apa-apa. Justru disitulah bukti bahwa kita tumbuh. Selama kita terus berani meninjau ulang dan memperbaiki arah, hidup akan terus membawa kita ke versi diri yang lebih matang dan lebih sadar. Menata ulang hidup adalah perjalanan tanpa peta, tapi juga tanpa batas. Kita tidak akan pernah benar-benar selesai menata hidup, karena setiap tahap kehidupan membawa pelajaran baru. Yang penting adalah terus belajar menyesuaikan diri, tanpa menghilangkan esensi siapa kita sebenarnya. Karena hidup bukan tentang menjadi perfect, tapi tentang menjadi utuh. Dan keutuhan itu hanya bisa ditemukan saat kita berani berhenti, melihat ke dalam, lalu perlahan menata ulang semuanya dari hati. Ketika seseorang mulai menata ulang hidupnya, ia akan sadar bahwa perjalanan ini tidak hanya soal perubahan luar, tapi juga tentang membangun ulang fondasi dalam dirinya. Semua dimulai dari pikiran, karena pikiran adalah akar dari segala tindakan. Kita tidak bisa menata hidup kalau pikiran kita masih berantakan. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah belajar mengenali isi kepala sendiri. Apa yang sering kita pikirkan, apa yang kita yakini, dan apa yang sebenarnya membuat kita merasa terbebani. Kadang pikiran yang tidak tertata membuat hidup terasa berat, padahal yang kita hadapi hanyalah perasaan sendiri yang belum selesai. Ada banyak pikiran lama yang menahan kita untuk berubah, seperti keyakinan bahwa kita tidak cukup baik, atau ketakutan bahwa kalau kita gagal, semua akan sia-sia. Padahal sebagian besar ketakutan itu hanya asumsi yang tidak pernah benar-benar terbukti. Kita hanya terlalu sering mengulangnya dalam kepala hingga terasa nyata. Menata ulang hidup berarti berani mengganti pola pikir lama dengan cara pandang baru. Dari saya tidak bisa, menjadi saya sedang belajar. Dari saya gagal, menjadi saya sedang berproses. Karena yang menentukan arah hidup bukan apa yang kita alami, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Proses menata ulang pikiran ini tidak mudah. Kita akan sering kembali pada kebiasaan lama, merasa pesimis, dan mengulang kesalahan yang sama. Tapi perubahan sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari kesadaran untuk terus memperbaiki. Tidak apa-apa kalau hari ini masih gagal, yang penting besok tetap mencoba lagi. Hidup adalah perjalanan penuh pengulangan yang bermakna. Setiap kali kita sadar dan memilih untuk memperbaiki satu hal, sekecil apapun itu, kita sedang melangkah lebih jauh dari versi diri kita yang dulu. Menata ulang hidup juga mengajarkan kita untuk memilah mana yang bisa diubah dan mana yang harus diterima. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan, dan itu bukan kelemahan. Justru disitulah letak kebijaksanaan. Ada hal-hal yang harus kita ubah dengan tindakan, tapi ada juga yang hanya bisa diterima dengan lapang dada. Kadang menerima jauh lebih sulit daripada berjuang, karena butuh keberanian untuk berhenti melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Tapi begitu kita bisa menerima, hati menjadi jauh lebih ringan, dan energi yang dulu habis untuk perlawanan bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih berarti. Menata ulang hidup juga berarti mengubah hubungan kita dengan kesedihan dan kekecewaan. Selama ini banyak orang berusaha menyingkirkan perasaan itu seolah-olah mereka tidak boleh ada. Padahal kesedihan bukan musuh. Ia hanya pesan dari hati yang ingin didengar. Jika kita terus menolak perasaan itu, ia tidak akan hilang, hanya akan bersembunyi dan muncul kembali dalam bentuk lain. Marah, lelah, atau kehilangan arah. Menata ulang hidup berarti belajar duduk bersama luka, mendengarkannya tanpa menghakimi, dan perlahan menyembuhkannya dengan kasih sayang. Karena kadang yang paling kita butuhkan bukan solusi cepat, tapi ruang untuk merasa tanpa takut. Dalam proses ini, kita juga akan belajar membangun ulang hubungan dengan orang lain. Setelah melalui masa-masa berat, kita mulai memahami siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat kita bahagia. Kita belajar bahwa hubungan yang sehat bukan yang selalu menyenangkan, tapi yang membuat kita bisa tumbuh. Kadang menata ulang hidup berarti memperbaiki cara kita mencintai. Bukan dengan menuntut orang lain berubah, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa cinta untuk bertahan, tapi kita bisa menjaga hati agar tetap tulus. Selain hubungan dengan orang lain, ada satu hubungan yang jauh lebih penting,
hubungan dengan diri sendiri. Banyak orang berusaha mencintai orang lain dengan baik, tapi lupa bagaimana caranya mencintai dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk menjadi kuat untuk semua orang, hingga lupa menjadi lembut untuk diri mereka sendiri. Padahal cinta diri bukan bentuk egoisme, melainkan dasar dari semua hubungan yang sehat. Menata ulang hidup mengajarkan kita untuk berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih ramah. Tidak lagi menghukum, tapi memahami. Tidak lagi menuntut, tapi memeluk. Karena hanya dari hati yang damai, kita bisa memberi ketenangan kepada orang lain. Menata ulang hidup juga berarti memperhatikan tubuh, rumah bagi jiwa kita. Kadang kita berpikir bahwa perubahan hidup hanya soal pikiran dan emosi, padahal tubuh juga menyimpan cerita. Stres, rasa bersalah, dan ketakutan yang tidak diungkapkan seringkali menumpuk di tubuh dalam bentuk kelelahan, ketegangan, atau bahkan sakit. Maka belajar mendengarkan tubuh adalah bagian dari menata ulang hidup. Istirahat bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Tidur cukup, makan sehat, bergerak, dan bernafas dengan sadar adalah cara sederhana untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Dalam setiap langkah menata ulang hidup, kita akan menemukan kembali nilai-nilai yang sempat terlupakan. Seperti rasa syukur yang seringkali sederhana, tapi punya kekuatan besar untuk mengubah suasana hati. Saat kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil, kita berhenti melihat hidup sebagai kekurangan dan mulai melihatnya sebagai anugerah. Syukur bukan berarti hidup kita sempurna, tapi kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang masih bisa dirayakan. Dalam keheningan dan kesadaran itu, hidup terasa lebih bermakna. Selain syukur, ada satu hal yang penting yang menjadi penopang perubahan: keberanian untuk gagal. Tidak ada jalan menuju versi hidup yang lebih baik tanpa kegagalan. Tapi anehnya, kegagalan justru sering disalahpahami. Banyak orang melihatnya sebagai tanda akhir, padahal kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang menemukan satu cara yang tidak berhasil. Dan dari situlah kita tahu cara mana yang perlu diperbaiki. Menata ulang hidup berarti berhenti menghindari kegagalan dan mulai menggunakannya sebagai pijakan untuk tumbuh. Kegagalan juga mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu kuat, dan tidak selalu tahu arah. Tapi justru dari kerendahan hati itu, kita menjadi lebih terbuka untuk belajar. Hidup bukan tentang menjadi yang paling cepat sampai, tapi tentang menjadi yang paling mau belajar. Setiap kali kita berani coba lagi setelah gagal, kita sedang menegaskan bahwa harapan masih ada. Dan selama harapan itu hidup, tidak ada alasan untuk berhenti menata ulang hidup kita. Menata ulang hidup pada akhirnya adalah perjalanan untuk pulang. Bukan ke tempat, tapi ke diri sendiri. Kita mungkin pernah tersesat, kehilangan arah, atau kehilangan semangat. Tapi di dalam diri yang tenang, selalu ada kompas kecil yang siap menuntun kita pulang ke kehidupan yang lebih bermakna. Dan setiap kali kita memilih untuk mendengarkannya, kita sedang menulis ulang kisah hidup kita dengan cara yang lebih jujur. Menata ulang hidup seringkali membuat kita berhadapan dengan kesepian. Setelah kita mulai berjarak dari kebiasaan lama, lingkungan lama, bahkan mungkin beberapa orang lama, akan muncul ruang kosong yang tidak mudah diisi. Di awal, ruang kosong itu terasa sepi dan menakutkan. Tapi justru dari kesepian itulah kita belajar berdialog dengan diri sendiri. Kita mulai mengenal siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan dari luar. Dan perlahan, kita menyadari bahwa kesepian bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan tempat terbaik untuk membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Kesepian itu seperti cermin. Ia memantulkan sisi-sisi diri yang selama ini kita abaikan. Kadang kita baru tahu seberapa lelahnya kita setelah duduk sendiri tanpa gangguan. Baru sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk menyenangkan orang lain sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kita mau. Menata ulang hidup berarti berani menatap cermin itu tanpa takut. Kita mungkin tidak langsung menyukai apa yang kita lihat. Tapi dari sanalah proses penerimaan dimulai. Karena sebelum bisa membangun versi diri yang baru, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan versi lama yang masih membawa luka. Ada hal yang seringkali dilupakan banyak orang ketika menata ulang hidup. Perubahan tidak selalu berarti mengganti arah secara drastis. Kadang cukup dengan menyesuaikan langkah kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Misalnya mengatur ulang cara bekerja agar tidak terlalu lelah, membatasi penggunaan media sosial agar pikiran tidak terus dibandingkan dengan orang lain, atau mulai menulis jurnal untuk memahami emosi.
Perubahan kecil tapi konsisten seperti ini justru lebih kuat daripada niat besar yang hanya bertahan beberapa hari. Karena perubahan sejati lahir dari kebiasaan, bukan dari niat semata. Dalam perjalanan menata ulang hidup, kita juga akan belajar menghargai waktu dengan cara yang berbeda. Dulu mungkin waktu hanya kita lihat sebagai jam dan hari yang terus berjalan, sesuatu yang harus diisi dengan produktivitas. Tapi sekarang waktu menjadi ruang refleksi, tempat kita belajar menikmati detik tanpa tergesa. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua waktu harus diisi dengan kesibukan. Kadang waktu yang kosong justru memberi makna paling dalam. Saat kita berhenti sejenak, kita mulai mendengar hal-hal yang selama ini tidak terdengar. Suara hati, rasa syukur, dan kesadaran bahwa kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Menata ulang hidup juga membuat kita memikirkan ulang makna kebahagiaan. Dulu mungkin kita menganggap bahagia adalah ketika semua berjalan sesuai keinginan. Tapi setelah melewati banyak hal, kita tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang bahagia itu sesederhana bisa bernapas lega, makan dengan tenang, tidur tanpa beban pikiran, atau melihat seseorang tersenyum karena kehadiran kita. Bahagia tidak harus megah, cukup tulus dan nyata. Dan semakin kita sadar akan hal itu, semakin ringan hidup terasa. Proses menata ulang hidup seringkali diiringi rasa takut gagal. Ada ketakutan bahwa perubahan yang kita lakukan tidak akan membawa hasil, atau malah membuat segalanya berantakan. Tapi kalau kita terus menunggu waktu yang tepat, perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai sesuatu. Setiap langkah baru pasti membawa risiko. Tapi daripada terus bertahan di tempat yang membuat kita mati perlahan, bukankah lebih baik berjalan dengan rasa takut daripada tidak bergerak sama sekali? Ada momen ketika kita akan ragu dengan keputusan sendiri. Kita akan bertanya-tanya, apakah jalan ini benar? Apakah yang saya lakukan tidak salah? Tapi pada akhirnya, tidak ada jawaban pasti selain terus menjalani. Hidup bukan soal mencari kepastian, tapi tentang membangun kepercayaan. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan bisa menghadapinya. Percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, akan membawa kita pada tempat yang lebih baik. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, kita tidak lagi mencari kepastian dari luar, karena kita sudah menemukannya di dalam diri sendiri. Dalam proses menata ulang hidup, kita juga akan belajar menghargai waktu dengan cara yang berbeda. Dulu mungkin waktu hanya kita lihat sebagai jam dan hari yang terus berjalan, sesuatu yang harus diisi dengan produktivitas. Tapi sekarang waktu menjadi ruang refleksi, tempat kita belajar menikmati detik tanpa tergesa. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua waktu harus diisi dengan kesibukan. Kadang, waktu yang kosong justru memberi makna paling dalam. Saat kita berhenti sejenak, kita mulai mendengar hal-hal yang selama ini tidak terdengar. Suara hati, rasa syukur, dan kesadaran bahwa kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Menata ulang hidup juga membuat kita menilai ulang hubungan dengan masa lalu. Kita mungkin dulu pernah terluka, kecewa, atau gagal, tapi sekarang kita punya pilihan, terus hidup dalam luka itu, atau menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandangnya bisa. Saat kita berhenti melihat masa lalu sebagai beban, dan mulai melihatnya sebagai guru, hidup akan terasa lebih ringan. Luka yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi pengingat betapa kuatnya kita bisa bertahan. Perlahan, kita juga belajar bahwa menata ulang hidup bukan tentang berlari menuju masa depan, tapi tentang menikmati perjalanan sekarang. Masa depan memang penting, tapi terlalu fokus ke sana membuat kita lupa dengan yang sedang berlangsung. Menata hidup berarti hadir, benar-benar hadir di momen ini, tanpa pikiran yang terus berlari ke depan atau ke belakang. Kita belajar menikmati kopi tanpa terburu-buru, mendengarkan orang tanpa memikirkan jawaban, dan bekerja dengan sepenuh hati tanpa menghitung hasilnya. Disitulah kehidupan menjadi lebih hidup. Menata ulang hidup juga mengajarkan arti kesederhanaan. Dunia yang sibuk seringkali membuat kita merasa harus memiliki banyak hal agar bahagia. Tapi semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang harus kita jaga. Dan semakin besar rasa takut kehilangan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan kebebasan dari hal-hal yang tidak perlu. Ketika kita mulai mengurangi, kita justru mendapatkan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tidak lagi sibuk mengejar kesempurnaan, tapi belajar menikmati cukupnya hidup. Lalu akan datang masa di mana kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak harus selalu dimengerti. Ada hal-hal yang memang cukup dijalani tanpa harus dipahami sepenuhnya. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban sekarang. Kadang waktu yang akan menjelaskannya semuanya dengan sendirinya. Saat kita berhenti memaksa hidup untuk berjalan sesuai rencana, kita justru mulai menikmati alurnya.
menata ulang hidup bukan tentang memastikan semuanya pasti, tapi tentang berani percaya bahwa setiap hal punya waktunya sendiri. Dan mungkin di titik itu, kita akan mulai menemukan kedamaian. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita berhenti melawan. Kedamaian datang ketika kita berdamai dengan kenyataan, menerima diri apa adanya dan percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran seandainya atau andai dulu berbeda, karena kita sadar bahwa hidup bukan tentang andai, tapi tentang sekarang.